Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azari Nisak dalam program Kopinfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Menyambut Tahun Baru Imlek 2023, PT Kereta Api Indonesia menawarkan promo tiket murah mulai dari Rp100.000 ke berbagai daerah tujuan. Promo New Year Deals ini berlaku mulai dari tanggal 20 sampai dengan 31 Januari 2023 untuk keberangkatan 21 Januari hingga 7 Februari 2023. Sambut Tahun Baru Imlek 2023, PT Kereta Api Indonesia Persero menghadirkan promo tiket kereta api bertajuk New Year Deals sebanyak total 18.576 tiket KA dengan harga khusus mulai dari Rp100.000. Adapun harga tiket promo tersebut dibagi berdasarkan kelas eksekutif yang hanya Rp200.000, kelas bisnis Rp150.000, dan untuk kelas ekonomi sebesar Rp100.000. Dilansir dari laman resmi KAI, promo New Year Deals berlaku untuk pembelian dari aplikasi KAI Akses, mulai dari tanggal 20 hingga 31 Januari 2023, untuk keberangkatan pada tanggal 21 Januari hingga 7 Februari 2023. Untuk promo ini, PT KAI Persero juga telah menyediakan 38 rute KA dari dan menuju Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan kota-kota lainnya dengan harga yang sangat terjangkau. Vice President Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, promo New Year Deals ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan diharapkan mampu membuat KAI Akses semakin diminati oleh masyarakat. Pemirsa, program Kartu Prakerja kembali dibuka dengan skema normal pada tahun 2023. Direktur Kemitraan Komunikasi dan Pengembangan Ekosistem Kartu Prakerja, Kurniasi Suditomo mengatakan, pelatihan yang diberikan dalam program Kartu Prakerja akan mampu menghadapi ancaman di masa depan. Pemerintah memastikan program Kartu Prakerja tahun ini tetap berlanjut, berfokus pada peningkatan kompetensi, kreativitas kewirausahaan, serta daya saing angkatan kerja. Program tahun ini akan diselenggarakan dengan skema normal, di mana bantuan pelatihan diberikan untuk skilling, reskilling, dan upskilling, keterampilan secara online dan offline. Adapun bantuan biaya pelatihan akan diberikan sebesar 4,2 juta dengan rincian 3,5 juta rupiah biaya pelatihan. Ditambah insentif pasca pelatihan Rp600.000 insentif transportasi dan internet, serta insentif survei sebesar Rp100.000 untuk 2 kali pengisian survei. Direktur Kemitraan Komunikasi dan Pengembangan Ekosistem Kartu Prakerja Kurniasi Suditomo mengatakan, pelatihan yang diberikan dalam program Kartu Prakerja akan membekali penerima manfaat untuk menghadapi ancaman di masa depan, serta mampu membangun penguatan diri dari sisi kompetensi individu. Prakerja itu adalah penguatan dari sisi kompetensi individu, gitu ya. Tidak ada dari kita yang selamat dari lingkungan sekitar, hanya kita sendiri yang bisa menambah skill kita, gitu ya. Apalagi setelah kita lulus sekolah, kita lulus kuliah, kita sadari aja apakah kita udah keep up belum sih dengan keterampilan yang dicari. Coba cari job portal, atau bahkan kita udah kuliah aja, udah kerja aja, kita kadang-kadang masih suka, aku bisa Excel tapi aku nggak bisa nih pivotnya, misalnya seperti itu. Pelatihan tatap muka Kartu Prakerja fase pertama akan dilakukan pada triwulan pertama secara bertahap dengan 10 provinsi tujuan awal, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, dan Papua. Informasi lainnya pemirsa, budidaya udang berbasis kawasan pesisir Kebumen, Jawa Tengah ditargetkan dapat beroperasi pada Februari mendatang.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa budidaya udang berbasis kawasan merupakan model tambak udang modern ramah lingkungan terbesar di Indonesia. Tambak udang terbesar di Indonesia siap beroperasi pada Februari 2023 dan siap menjadi model tambak udang modern ramah lingkungan berkelanjutan. Dengan luas 60 hektar dan berisi 149 petak, tambak ini mampu menghasilkan 40 ton per hektar dalam 1 tahun. Pengembangan juga akan terus ditingkatkan hingga mencapai potensi maksimal di luas 100 hektar. Dalam tinjauannya, Menteri KKP optimis bahwa tambak udang yang berada di Kebumen, Jawa Tengah ini akan menjadi contoh pembangunan tambak udang modern di daerah lain di Indonesia dengan cakupan yang lebih luas. Dengan demikian, diharapkan peringkat Indonesia di jajaran negara penghasil udang terbesar dunia bisa merangkak naik, melebihi India, Vietnam, Ekuador, bahkan Cina. Menteri Trenggono juga menyebutkan bahwa tambak yang dibangun untuk mendukung tercapainya target produksi udang nasional 2 juta ton pada tahun 2024 ini nantinya akan menyerap tenaga kerja tidak kurang dari 300 orang. Kalau bisa mencapai 100 hektar, maka akan ada putaran ekonomi 400 miliar, tidak kurang dari 400 miliar setiap tahun di satu wilayah. Dan ini menyerap tenaga kerja tidak kurang dari 300 orang yang direct langsung, yang indirect lebih dari itu ya. Harus yang dekat wilayah sini dulu sebagai satu prioritas utama tenaga kerja yang diserap. Nah, model seperti ini saya berharap nanti terus berkembang di seluruh wilayah Indonesia sehingga pada kurun waktu 20 tahun yang akan datang Indonesia akan bisa berperan penting dan bisa berkontribusi sangat signifikan terhadap potensi pasar udang dunia yang tidak kurang dari 30 miliar dolar. Pemerintah Indonesia terus menginisiasi hilirisasi yang berfokus pada energi dan industri hijau. Hal ini disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat membuka panel diskusi di Pavilion Indonesia yang digelar selama World Economic Forum 2023 di Davos, Swiss. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dalam panel diskusi di Pavilion Indonesia yang digelar selama World Economic Forum mengundang investor global untuk ikut membangun hilirisasi di Indonesia. Fokus pemerintah Indonesia pada penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi yang berorientasi pada energi dan industri hijau dan tidak hanya untuk sumber daya nikel. Kebijakan ini sudah berjalan dan direncanakan nilai investasinya hingga tahun 2035 akan mencapai 545,3 miliar dolar Amerika Serikat. Menteri Bahlil mengakui perjuangan Indonesia menginisiasi hilirisasi mendapatkan pertentangan luar biasa dari dunia. Namun hilirisasi ini adalah jalan tengah untuk Indonesia berubah dari negara berkembang untuk menuju negara maju. Hilirisasi juga dinilai tidak hanya untuk menguntungkan para pengusaha dan investor, tetapi juga berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM yang ada di sekitar agar tumbuh bersama-sama. Kami sudah memulai. Kami sengaja menjelaskan inilah potensi investasi yang bisa kita lakukan di Indonesia. Kemudian tawaran apa yang bisa kita tawarkan? Ini adalah sumber daya alam kami. Kami juga Indonesia bukan sebuah negara yang cenderung untuk memblok pada negara tertentu karena kami menganut asas politik bebas aktif termasuk ekonomi, menganut asas ekonomi bebas aktif. Kami baik sama Amerika, kami baik sama Eropa, kami baik sama China, kami baik sama Timur Tengah, semuanya baik selama mengikuti aturan perundang-undangan dalam negara kami. Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati dalam sesi panel diskusi menyampaikan bahwa Pertamina mendukung program hilirisasi melalui pengembangan infrastruktur untuk ekosistem kendaraan listrik serta mencapai net zero emission melalui transisi energi. Menurut Nike, diperlukan kolaborasi antara negara maju dan negara berkembang untuk melaksanakan transisi energi menuju energi hijau. We have to make sure that all country, all company, and also the people have to having a contribution for accelerating the energy transition. But it has to be addressed also the energy trilemma about energy security, energy affordability, and also climate issue. We have to address those three issues properly and proportionally. The second, the biggest challenges on how we accelerate the energy transition is financing, technology, and human capital readiness.
Sejak diundangkannya Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 pada tanggal 30 Desember 2022 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus menggencarkan sosialisasi secara aktif terkait 3 pasal yang memiliki perubahan secara fundamental, salah satunya yakni pasal 70 Perpu CK yang mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2019 tentang POS. Mulyadi selaku Direktur Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika mengungkapkan bahwa tidak adanya perubahan secara khusus terutama mengenai stabilisasi alat dan perangkat telekomunikasi yang pada dasarnya tetap diwajibkan penggunaannya yang telah tersertifikasi atau telah memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggara telekomunikasi. Tidak adanya perubahan tersebut dikarenakan permasalahan yang dihadapi masih sama, yakni terkait keselamatan kesehatan dan mampu menimbulkan potensi gangguan spektrum frekuensi radio, sehingga perangkat telekomunikasi yang telah sedia masih diwajibkan untuk tetap tersertifikasi agar bisa terlindungi. 2 dari Undang-Undang 36 tahun 1999, kemudian PP 52 tahun 2000, yang pada prinsipnya sebenarnya semua perangkat telekomunikasi yang digunakan di Indonesia itu harus atau wajib memenuhi ketentuan persyaratan teknis. Kenapa wajib? Kenapa kita mewajibkan seperti itu? Karena kita ketahui bahwa ketika alat telekomunikasi itu digunakan, dia berpotensi menimbulkan permasalahan. Pertama, berpotensi menimbulkan gangguan spektrum frekuensi radio. Kemudian yang kedua, berpotensi menimbulkan permasalahan kepada keselamatan, yaitu khususnya kepada perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio. Yang ketiga, menimbulkan masalah keselamatan dari kesehatan, kemudian keselamatan, yaitu karena menggunakan peralatan listrik dan kemudian menggunakan sumber laser. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Diosro.